Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Muhammad Faisal SE MSAK sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2 pada program studi akuntansi di semester 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Akmal Murtado, NPM saya 1212020030. Saya dari kelas akuntansi A angkatan 20 reguler Universitas Yarsi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan serta mempraktekkan apa itu uji autokolerasi. Jadi, uji autokolerasi itu pembahasannya itu bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Jadi intinya uji autokolerasi ini bertujuan untuk melihat adakah antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T sebelumnya T-1. Dan uji autokolerasi harus dilakukan pada data time series atau runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan uji autokolerasi sendiri itu adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Jadi kita lanjut buat bagaimana caranya kita mengetahui apakah data kita yang kita gunakan itu autokolerasi atau tidak. Nah, dengan cara menggunakan uji Durbin-Watson. Jadi dengan cara menggunakan uji Durbin-Watson ini hanya digunakan untuk autokolerasi tingkat 1 atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya interrupt konstanta dalam model ini regresi dan tidak ada variabel langsung di antara variabel independen dan dengan membandingkan DW hasil dengan DW table. Nah, buat yang kita melihatnya ada rumusnya tersendiri buat rumus yang dia terbebas dari autokolerasi. Kalau misalnya dia memenuhi syarat dari DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU ini, berarti dia terbebas dari autokolerasi. Kita mencari dulu nilai DW, nilai DU, dan kita cari nilai 4 dikurang DU-nya berapa. Nah, setelah itu ada uji yang keduanya dengan cara kita lihat dari perbedaan nilai residual signifikan. Yang pertama, kalau misalnya nilainya lebih daripada 0,05 maka tidak terjadi autocall. Kalau di bawah 0,05 maka terjadi autocall. Jadi kalau misalnya lebih daripada 0,05 maka tidak terjadi autocall. Kalau di bawah 0,05 terjadi autocall. Nah, untuk mempermudah kita langsung saja dalam mempraktekannya pada aplikasi software SPSS. Nah, jadi saya sebelumnya pindahkan terlebih dahulu data sekunder dari Excel ke SPSS. Nah, ini sudah saya pindahkan. Lalu saya hilangkan terlebih dahulu desimalnya menjadi 0 agar mempermudah kita membacanya. Terus kita ganti jadi 0. Nah, lanjut kita klik Analyze. Setelah kita klik Analyze, kita klik Regression. Setelah kita klik Regression, kita klik Linear. Setelah kita klik Linear, kita pindahkan keuntungan pada dependen, aset, dan harga saham kita pindahkan ke independen. Nah, lanjut kita ke statistik. Setelah kita ke statistik, kita klik yang Durbin-Watson ini. Karena kita akan mencari nilai apakah dia ada autocall atau tidak, terjadi autokolerasi atau tidak. Setelah itu kita klik Continue. Setelah kita klik Continue, kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita langsung ke melihat pada model Sumari ini. Model Sumari yang kursornya saya arahkan. Nah, kita melihat pada Durbin-Watson. Di sini nilai Durbin-Watson-nya ada 1,870. Lanjut kita menguji apakah dia ada autocall atau tidak. Nah, buat menguji apakah ada autocall atau tidak, kita melihat pada rumus yang ini DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU. Nah, kita melihat dari mana DU-nya? Kita melihat dari tabel Durbin-Watson-nya ini. Nah, sebelum itu untuk membacanya, nah kita lihat membacanya. Karena kita mempunyai datanya ada jumlahnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, maka kita menggunakan yang kursornya yang ke-10 ini. Datanya yang ke-10 kita arahkan. Lanjut kita melihat pada independennya. Independennya kita tahu dari mana? Independennya kita tahu dari yang kita klik analyze tadi. Kita klik linear. Setelah kita klik linear, kita pilih yang independen, aset, dan harga saham ini. Nah, berarti independennya ada dua. Nah, ada dua berarti kita melihat yang K2.
Nah, kita lihat nih DL-nya ada berapa? Ada 0,69, DU-nya ada 1,6413. Nah, ini. Nah, kita catat terlebih dahulu dan kita menguji dan menganalisisnya. Kita uji dulu. Kita pembahasan diketahui. Kita kecilkan terlebih dahulu fontnya. Nah, diketahui DU berapa? DU-nya tadi kita lihat 1,6413. 1,6413. Lanjut kita pilih DW-nya. DW-nya dari mana? DW-nya kita lihat dari yang nilai ini. Durbin-Watson 1,870. 1,870 kita tulis 1,870. Setelah 1,870 kita kurangkan 4 dikurang DU. 4 kurang DU itu 4 dikurang DU berapa? 1,6413. Ketemunya itu sama dengan 2,3587. Nah, ya lalu kita urutkan sesuai yang rumus ini. Kita urutkan sesuai dengan rumus ini. Berarti DU-nya berapa? DU-nya 1,6413 kurang dari 1,870 kurang dari 2,4587. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini. 1,6413 itu kurang dari 1,870. Nah, 1,870 ini kurang dari 2,4587. Nah, berarti terbukti bahwa data yang kita gunakan ini terbebas dari autokolerasi. Terbebas dari korelasi. Nah, seperti itu. Buat menguji apakah dia terbebas autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson dan kita menggunakan rumus ini. Nah, berarti terbukti data yang kita gunakan ini terbebas dari autokorelasi. Nah, lanjut kita menguji yang ini, yang lihat dari perbedaan nilai residual signifikan. Kalau misalnya nilainya 0,05 gimana gitu. Nah, lanjut kita klik ini lagi. Kita balik lagi ke sini, terus kita klik analyze. Mana analyze, terus kita klik regression. Setelah kita klik regression, kita klik yang save ini, kita klik yang save, terus kita klik yang unstandard ini, terus kita klik continue, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini langsung keluar nilai residualnya. Nah, nilai residualnya ini langsung keluar. Buat mempermudah, desimalnya kita hilangkan terlebih dahulu menjadi 0. Nah, setelah kita hilangkan desimalnya menjadi 0, kita lanjut ke analyze. Setelah kita klik analyze, kita pilih yang analyze, kita klik yang ini legality dialog, terus kita klik yang runs ini, terus kita pindahkan yang unstandard ini, terus kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita langsung menganalisis yang end runs ini buat lihat nilai yang residual atau tidak. Nah, kita lihat pada nilai residualnya, terutama pada nilai signifikan. Kalau misalnya dianya lebih daripada 0,05, berarti tidak terjadi autocall. Kalau di bawah 0,05, maka terjadi autocall. Nah, ini nilai signifikannya 1,00. 1,00 kan lebih besar daripada 0,05. Maka data ini terbukti bahwa tidak terjadi autocall. Jadi terbukti yang data yang kita analisis ini tidak terjadi autocall. Nah, karena nilai signifikannya di atas 0,05 yaitu 1,00. Nah, seperti itu untuk pembahasan pengujian uji autocall. Nah, kita tadi sudah melihat tentang definisinya, bagaimana caranya pengujiannya, ada dengan dua cara, yang tentang rumus dan kita lihat pada nilai residual.
Nah, seperti itu untuk video kali ini. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, ucapan dan sebagainya. Dan mohon maaf jika kurang jelas karena saya masih belajar juga. Saya menerima saran dan kritik yang membangun untuk pembelajaran ke depannya. Sekian dari saya M Akmal Murtado 12.12.02.0030 dari kelas akuntansi A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.